Pada suatu masa, di tanah Bani Israel, hiduplah seorang pria muda bernama Karun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidup di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Rumahnya adalah sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan daun-daun, jauh dari kemewahan dan kehidupan berlebih. Setiap hari, Karun bersama keluarganya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ayahnya seorang petani yang harus bekerja keras di ladang, sementara ibunya berjuang di rumah, menyiapkan makanan sederhana bagi mereka. Meski hidup dalam kesederhanaan, Karun memiliki bakat yang sangat luar biasa. Ia dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai seorang yang cerdas, memiliki kecakapan dalam menghitung dan mengelola barang-barang. Dia cepat belajar dalam berbagai hal, mulai dari bisnis hingga ilmu pengetahuan. Namun, seperti kebanyakan orang di sekitarnya, Karun tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ia seringkali merasa terpinggirkan, karena tidak memiliki harta yang cukup untuk bersaing dengan orang-orang kaya di desanya. Meski demikian, Karun tetap bekerja keras. Ia berusaha untuk mengubah nasibnya, mencoba mencari peluang bisnis dan berdagang di pasar. Namun, kehidupannya tetap sulit. Seringkali ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari kemiskinan yang menghimpitnya. Tapi di balik ambisinya, ada sesuatu yang sangat berharga yang terpendam dalam dirinya, kesempatan untuk berubah. Pada suatu waktu, Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun datang ke desa tersebut. Mereka datang membawa wahyu dan petunjuk dari Allah untuk umat Bani Israel. Ketika Nabi Musa melihat potensi luar biasa yang dimiliki Karun, beliau mendekatinya dan memberikan bimbingan serta nasihat yang bijaksana. Wahai Karun, Allah memberikan kemampuan yang luar biasa kepadamu. Jangan sia-siakan itu. Ingat, semua yang kita miliki adalah anugerah darinya. Jika engkau bersyukur dan berusaha dengan baik, Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi hidupmu, kata Nabi Musa dengan penuh kasih. Kata-kata itu masuk ke dalam hati Karun, meski pada saat itu ia masih merasa hidupnya penuh dengan kesulitan. Namun, berkat bimbingan Nabi Musa dan doa yang dipanjatkan, kehidupan Karun mulai berubah. Sebuah peluang besar datang kepadanya, dan dengan kecerdasan yang dimilikinya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta memulai usaha yang berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Karun mulai berkembang pesat. Segala usaha yang dilakukannya berbuah manis. Harta yang ia miliki bertambah begitu banyak hingga menjadi salah satu orang terkaya di kalangan Bani Israel. Bahkan, kekayaan Karun begitu melimpah, sehingga disebutkan dalam Taurat bahwa kunci-kunci gudang tempat menyimpan hartanya begitu berat, hingga membutuhkan sekelompok orang untuk mengangkatnya. Namun, sayangnya, kekayaan itu membuat Karun lupa diri. Semakin kaya, semakin besar pula kesombongannya. Ia mulai memamerkan kekayaannya kepada orang-orang, bahkan dengan cara yang sangat mencolok. Suatu hari, ia mengadakan sebuah pawai besar di tengah kota, mengendarai kereta yang dihias dengan emas, dengan para pelayan yang mengenakan pakaian sutra yang dihiasi perhiasan mahal. Karun sendiri tampil dengan pakaian berkilauan yang memantulkan sinar matahari.
Ia berjalan dengan angkuh di sepanjang jalan kota, memamerkan kekayaannya kepada semua orang yang menyaksikan. Di tengah kerumunan orang yang terkagum-kagum, terdengar bisik-bisik iri dari mereka. Lihatlah Karun, dia memiliki semuanya. Semua ini karena kerja kerasnya. Aku akan bekerja keras agar bisa seperti dia. Tetapi, Karun tidak menyadari bahwa segala yang ia miliki itu adalah anugerah dari Allah. Ia merasa bahwa semua itu adalah hasil dari usahanya yang keras, kecerdasannya, dan kemampuannya sendiri. Karun bahkan mulai merendahkan orang-orang miskin yang hidup di sekitarnya. Ia berkata dengan sombong, orang-orang miskin itu tetap miskin karena malas bekerja keras. Mereka tidak berusaha seperti aku. Ketidakpeduliannya terhadap sesama dan ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah semakin jelas terlihat. Begitu besarnya kesombongan yang melanda hatinya, sehingga ia merasa tak terkalahkan, seperti dunia ini miliknya. Di saat itulah, Nabi Musa alaihissalam datang untuk mengingatkan Karun. Dengan penuh hikmah, Nabi Musa berkata, "Wahai Karun, ingatlah bahwa segala yang kau miliki adalah anugerah dari Allah. Janganlah kau sombong dengan kekayaan yang kau punya. Allah memberi kekayaan itu untuk ujian, bukan untuk membuatmu merasa lebih dari orang lain. Bersyukurlah dan tetaplah rendah hati." Namun, peringatan itu ditanggapi dengan angkuh oleh Karun. "Aku tidak butuh nasihat darimu, Musa. Aku berhasil dengan usaha dan kecerdasanku sendiri, bukan karena bantuan Allah atau siapapun," jawab Karun dengan sombong. Ia menolak untuk mendengarkan peringatan dari Nabi Musa, semakin tenggelam dalam kesombongan dan kecintaan pada harta dunia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil tidak membiarkan kesombongan Karun berlanjut begitu saja. Suatu hari, ketika Karun sedang menikmati kemewahan dan kekayaannya, azab dari Allah datang dengan sangat cepat. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, seolah-olah alam semesta menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Angin kencang mulai bertiup, mengiringi datangnya gempa bumi yang mengguncang seluruh tanah tempat rumah megah Karun berdiri. Tanah mulai retak, dan dengan izin Allah, gempa itu semakin dahsyat. Rumah besar Karun yang dibangun dengan segala kemewahan mulai berguncang, dan perlahan-lahan, seluruh bangunan itu mulai runtuh. Harta-harta yang dulu ia banggakan, yang ia simpan dalam gudang-gudang mewah, jatuh berantakan ke tanah. Namun, itu belum cukup. Tanah di bawah rumah Karun mulai menganga, seperti hendak menelan seluruh kekayaan dan kemewahan yang dimiliki Karun. Dengan cepat, rumah megahnya, serta seluruh hartanya, mulai tenggelam ke dalam tanah yang semakin membesar. Karun, yang tadinya merasa aman dan tak terkalahkan, kini berteriak ketakutan, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bertobat. "Ya Allah, ampunilah aku menyesal," teriak Karun. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan sekejap, tanah menelan Karun dan seluruh kekayaannya. Semua yang ia miliki, yang sempat ia banggakan dan pamerkan ke dunia, hilang dalam sekejap mata. Harta yang dulunya ia anggap sebagai tanda keberhasilan, kini menjadi sebab kehancurannya. Tak ada yang tersisa, kecuali tanah yang telah menelan segalanya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam.
Mereka yang sebelumnya iri dan kagum pada kekayaan Qarun, kini menyaksikan dengan penuh ketakutan bagaimana kesombongan dan ketidakpedulian Qarun terhadap Allah membawa pada kehancurannya.